Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk selalu hadir bersama teman-teman, khususnya para pembudidaya dan calon pembudidaya pemula yang belajar metode biovlog di kanal YouTube Simalabapis. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada kami, katanya, Bang, bisa nggak sih budidaya ikan metode biovlog itu dengan menggunakan kolam tanah? Sebenarnya sudah kami jawab ya pada kolom komentar. Tapi terus-menerus banyak dan terus-menerus ada pertanyaan yang serupa yang diajukan pada kami dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat video ini. Baik teman-teman semuanya, untuk metode biovlog ini sebelum teman-teman memulai sebaiknya dipahami dulu apa sih prinsip dasar daripada metode biovlog itu. Jadi budidaya ikan dengan metode biovlog ini adalah salah satu budidaya memanfaatkan kerja mikroorganisme. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa kita sebelum memelihara ikan itu memelihara mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bisa bakteri, ya kan, bisa jamur, plankton dan segala macam, ya kan. Nah, ini kita buat habitatnya sedemikian rupa sehingga mikroorganisme ini berkembang terlebih dahulu, baru kemudian setelah dia berkembang kita tanam ikan, ya kan. Nah, ketentuan-ketentuannya sudah lengkap kami uraikan pada video-video kami sebelumnya, teman-teman boleh scroll di channel ini ya. Nah, untuk jenis-jenis bakteri yang bisa menghasilkan vlog atau bisa menguraikan hasil metabolisme tubuh ikan tadi sehingga menjadi vlog ya, salah satunya adalah bakteri dari jenis Lactobacillus. Nah, bakteri Lactobacillus itu ada beberapa macam lagi. Kayaknya terlalu panjang kalau kita uraikan di sini ya, teman-teman semuanya ya. Nah, karakter dari bakteri ini yang perlu teman-teman ketahui merupakan makhluk hidup atau jasad ternik yang keberadaan habitatnya itu idealnya berada pada pH air yang cenderung ke arah basa, yaitu di atas 6 lah, mungkin 6, 7, 8 ya kan. Jadi dia semakin asam air tuh atau semakin pH rendah, bakteri ini dia tidak cocok, mikroorganisme ini tidak cocok. Makanya itulah sebabnya ya teman-teman semuanya, kita disarankan untuk menambahkan yang namanya kapur dolomit. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak pH air agar semakin naik. Nah, kembali lagi pertanyaan teman-teman itu adalah bagaimana apabila di kolam tanah. Nah, kalau di kolam tanah, bakteri-bakteri ini tidak cocok teman-teman semuanya. Karena bakteri-bakteri ini kan akan memakan yang namanya hasil metabolisme tubuh ikan tadi, kotoran ikan katakanlah, entah kotoran, entah rendir, entah mungkin ada ikan yang mati ya kan. Nah, inilah yang akan diuraikan oleh bakteri Lactobacillus ini. Nah, bakteri Lactobacillus ini sangat membutuhkan oksigen yang jumlahnya tuh besar ya kan. Dan dia membutuhkan juga yang namanya unsur-unsur karbon untuk keperluannya berkembang biak, katakanlah membelah diri. Nah, itulah sebabnya kita tambahkan yang namanya molase dan sebagainya. Jika teman-teman menggunakan kolam tanah, maka saya tidak bisa menjamin ya keberadaan atau eksistensi daripada seperti dolomit dan molase tadi akan terus berada di dalam air tersebut kandungannya. Bisa jadi ketika teman-teman tebarkan molase itu dalam hitungan jam saja sudah terserap oleh tanah. Kenapa? Karena kandungan tanah yang ada di dasar tadi itu juga terdapat mikroorganisme-mikroorganisme lain di luar daripada bakteri-bakteri baik yang tadi kami sebutkan itu, teman-teman semuanya. Jadi idealnya ketika teman-teman ingin membudidayakan ikan ya dengan metode biovlog itu, sebaiknya lantai kolam atau dinding kolam itu dia terbuat dari bahan yang kedap air. Katakanlah di sini adalah kolam terpal, kolam tembok, atau fiber. Itu juga bisa digunakan ya teman-teman semuanya. Untuk teman-teman pemula yang namanya terpal itu, nggak mesti juga harus langsung kita beli terpal yang mahal ya. Seperti kolam-kolam biovlog yang sering kami contohkan di dalam beberapa video kami itu kan terbuat dari bahan orsit ya, semi karet itu. Harganya tuh mahal ya. Lumayan mahal lah, katakanlah untuk kolam D1 aja itu harganya tuh sekitar 600 ribuan yang D1 ya. Mengakal itu agar teman-teman sudah memiliki hasrat untuk budidaya tapi ternyata terkendala di dana. Teman-teman bisa gunakan terpal yang biasa aja, terpal biasa. Kami juga pernah melakukan itu dan rata-rata kami wawancarain ya teman-teman, kami ajakin ngobrol. Petani-petani biovlog yang sukses itu pernah di awalnya itu menggunakan terpal yang segi empat, terpal murahan lah. Nah, di channel kami ini juga sudah ada ya videonya budidaya metode biovlog menggunakan terpal murahan, judulnya kayak gitu. Itu harganya hanya sekitar 150 ribuan ya. Ukuran 2 kali 2 meter itulah dengan ketinggian sekitar 100 cm ya. 200 ribu sampai 265 ribu, nggak mahal lah. Nah, itu juga udah bisa teman-teman pergunakan. Kalaupun tadi teman-teman menggunakan kolam tanah, itu sebenarnya bisa dengan catatan dilapisi dulu dengan terpal. Ya terpal murahan aja lah gitu. Tapi kalau memang dia hanya total menggunakan tanah, itu saya pikir tidak bisa ya.
Tidak bisa. Jadi kolam tanah itu memang cocoknya untuk kolam-kolam air deras dengan air yang sirkulasi mengalir langsung ya. Baik dari sungai, dari irigasi, atau dari gunung. Nah, itu bisa masuk ke kolam tanah dan teman-teman bisa pergunakan untuk budidaya. Tapi metodenya bukan menggunakan metode bioflok. Itu namanya menggunakan kolam air deras ya kalau dikenal itu. Atau metode sirkulasi ya, sirkulasi alamiah namanya ya. Atau ada juga yang menyebut sirkulasi dengan metode gravitasi. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi terjawab ya teman-teman, untuk kolam bioflok itu dengan menggunakan kolam tanah bisa, asalkan teman-teman lapisin dengan terpal yang murah aja gitu. Sehingga bahan-bahan yang kita masukkan seperti dolomit, molase, garam tadi tidak hilang sia-sia. Tapi kalau murni dia kolam tanah, teman-teman masukkan garam itu, udah garamnya lenyap dah kayak gitu. Ya itu aja teman-teman. Sebuah video singkat tapi mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan buat teman-teman. Kita sama-sama belajar di kanal YouTube Yosi Malabapis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe dan like, yang sudah mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.